Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai pelayanan bimbingan dan konseling dan tren permasalahan yang dihadapi oleh klien, yang mana anggotanya Apriana Nufriasti Resdiani, Dian Montanesa, dan Fitratul Ilmi Fajri. Yang pertama, pengertian layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yakni bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang atau konselor ataupun guru BK agar yang diberikan bimbingan menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya untuk hari ini, masa depan yang akan datang. Sedangkan konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi oleh klien dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Perlu diperhatikan kepada semua konselor bahwa keputusan akhir dari sebuah proses konseling diserahkan kepada klien, bukan sebaliknya, konselor yang mengambil keputusan pemecahan masalahnya. Dari pengertian layanan, bimbingan dan konseling di atas dapat ditarik bahwa kesimpulan layanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum yang pertama, agar siswa dapat memperkembangkan pengertian dan pemahaman dirinya untuk mencapai kemajuan sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam meraih peluang dan memilih dalam suatu kesempatan kerja tertentu. Yang ketiga, agar siswa dapat memperkembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi yang ada. Yang keempat, agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan orang lain. Tujuan khusus yang pertama, agar siswa dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan. Yang ketiga, agar para siswa dapat mengatasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang keempat, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya. Fungsi pencegahan. Berdasarkan fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling harus diberikan kepada setiap siswa sebagai usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Layanan yang dapat diwujudkan berkenaan dengan fungsi ini diantaranya adalah layanan orientasi agar siswa mengenal lingkungan sekolahnya, fasilitas belajar, tata tertib atau peraturan sekolah, dan sarana pendidikan yang ada. Kedua, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa pada hakikatnya merupakan upaya pengentasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Yang kelima, fungsi pengembangan, membantu para siswa mengembangkan seluruh potensinya secara lebih terarah. Yang keenam, fungsi advokasi, membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Jenis-jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan seseorang terhadap lingkungan yang harus dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan serta tidak sedikit individu yang mempunyai bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Maka disinilah layanan penempatan dan penyaluran diberikan.
Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini dimaksudkan sebagai layanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien. Dalam hubungan itu, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah layanan yang membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok. 7. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa, sehingga melalui layanan konseling kelompok ini dengan bantuan konselor, peserta didik yang mengalami masalah yang sama dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi. Selanjutnya itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya itu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah berasal dari media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak, sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Selanjutnya itu layanan advokasi. Layanan advokasi yaitu layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan artikel-artikel berkaitan dengan tren permasalahan BK. Yang pertama yaitu permasalahan BK akhir-akhir ini berkaitan dengan kekurangan dana untuk program BK Karir di sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu rasio jumlah konselor dengan peserta didik yang tidak seimbang. Dan yang terakhir adalah banyaknya depresi pada mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kekurangan dana untuk program BK Karir. Pengadaan dana untuk program BK Karir sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Namun, kenyataan yang ada, kepala sekolah dan dinas pendidikan kurang memprioritaskan BK di sekolah, khususnya program BK Karir. Selanjutnya, demi terciptanya pelayanan bimbingan dan konseling yang efisien dan efektif, khususnya BK Karir, kepala sekolah dan dinas pendidikan seharusnya menyediakan dana untuk program BK Karir. Seorang konselor juga harus mengoreksi diri juga, karena adanya pengakuan yang kurang menyenangkan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan tentang kinerja seorang konselor. Seharusnya kinerja seorang konselor harus benar-benar nyata dan dirasa betul manfaatnya bagi peserta didik. Konselor harus benar-benar profesional. Seorang konselor yang profesional adalah konselor yang mampu memiliki 4 kompetensi dasar sebagai pendidik profesional. Selanjutnya, berkaitan dengan rasio jumlah konselor dengan peserta didik yang tidak seimbang. Satu orang guru BK atau konselor seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan sebanyak 150 peserta didik dan tidak boleh lebih dari 250 peserta didik. Saat ini baru ada 33.000 guru BK di Indonesia. Padahal kalau dikaitkan dengan rasio guru BK dengan siswanya yakni 1 guru BK berbanding 150 hingga 250 siswa. Maka saat ini Indonesia membutuhkan sebanyak 129 guru BK. Padahal, hadirnya seorang guru BK dirasakan sangat penting keberadaannya karena akan membantu siswa dalam pemilihan karir. Untuk itu, kepala sekolah harus memahami ini dengan melakukan pengusulan pengangkatan guru BK di sekolah agar rasio perbandingan guru BK dan siswa terpenuhi untuk terjalannya program BK Karir. Dan yang terakhir yaitu tren permasalahan yang banyak terjadi saat ini yaitu berkaitan dengan depresi mahasiswa selama masa
pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya pengukuran terkait depresi kepada para mahasiswa. Konsekuensi dari tidak teridentifikasinya mahasiswa yang mengalami depresi sangat fatal. Tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa keluar dari universitas atau drop out, lalu mahasiswa menggunakan obat-obatan terlarang, dan menjadi pecandu alkohol atau bunuh diri. Screening gejala depresi sangat diperlukan untuk mahasiswa, sehingga penurunan nilai akademis mahasiswa diharapkan dapat diantisipasi lebih awal. Banyak mahasiswa yang mengalami gejala depresi yang tidak teridentifikasi. Screening awal diperlukan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami gejala depresi. Selama pandemi COVID-19, mayoritas mahasiswa mengalami depresi ringan. Itulah penampilan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.